Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bacanya mulai dari walillahi mulku samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari La ayatin li ulil albab. Ketika alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun, imamnya lupa gitu. Tapi spontan saya menyebutnya wa yatafakkarun. Pelan Tuan Guru, enggak didengar sama siapapun. Tapi Bu Haji itu di samping tiang berdiri. Ketika tiang sebut wa yatafakkarun, itu imam juga sebut wa yatafakkarun gitu. Tapi tidak mendengar. Tapi belum selesai salam Bu Haji ini, Bu, maaf katanya. Maaf sebelah. Ibu tidak boleh. Ibu tidak boleh menegur. Itu tidak boleh katanya Tuan Guru. Maaf Ibu Haji, saya juga lebih tahu dari Bu Haji. Cuman saya spontan. Begitu. Saya spontan, saya bilang, saya lebih tahu, bukan lebih pintar Tuan Guru. Saya lebih tahu. Cuman saya spontan Tuan Guru. Kalau mendengar yang salah itu Tuan Guru, mungkin sebagai guru ngaji barangkali Tuan Guru ya sering simak gitu Tuan Guru. Tapi memang beliau begitu sifatnya Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah pengajian Masjid Haya BTN Pemda Lombok Barat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dan kelak kita semua husnul khatimah. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Tafsirul Jalalain yang ditulis oleh dua ulama Mesir, Asy-Syaikh Jalaluddin Al-Mahalli dan Asy-Syaikh Jalaluddin As-Sayuti. Pada malam hari ini kita akan mengkaji ayat yang ke-6 dan seterusnya dari surat Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, la ilaha illa huwal azizul hakim, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih
wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jamaah rahimakumullah, di ayat yang ke-6 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa huwallazi yusawwirukum fil arham. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membentuk, yang menggambar, yang menjadikan kalian dalam rahim ibu kalian min dzukuratin wa unusatin wa bayadin wa sawadin wa ghairi dzalik. Apakah janin itu akan menjadi laki-laki, perempuan? Apakah kulitnya akan menjadi hitam? Wa ghairi dzalika. Allah Subhanahu wa taala yusawwirukum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menggambar, yang membentuk, yang memahat kalian ketika kalian berada dalam rahim orang tua kalian. Perhatikan jamaah rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan kajian ayat demi ayat pada malam hari ini di surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala ada menjelaskan tentang 5 hal gaib yang mana Allah Subhanahu wa taala yang paling maha mengetahuinya. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Pertama, Allah yang paling tahu kapan kiamat akan terjadi. Wa yunazzilul ghais. Allah juga yang paling tahu di mana, kapan, berapa volume hujan yang akan turun di sebuah tempat. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa ya'lamu ma fil arham. Dan juga Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui janin yang ada dalam perut perempuan itu apakah laki ataukah perempuan. Terutama tentunya ketika pertama kali, mohon maaf, air mani seorang laki-laki masuk ke dalam rahim perempuan, itu Allah yang paling tahu. Kadang ilmu kedokteran dengan canggihnya dunia modern saat ini, setelah 4 bulan itu bisa terdeteksi apakah janin itu perempuan ataukah laki-laki. Tetapi itu pun tidak pasti, karena terkadang kelihatan seperti perempuan, tahu-taunya nongolnya laki-laki. Terlihat dalam gambar seolah-olah laki-laki, ternyata saat nongol ternyata adalah perempuan. Jadi innallaha indahu ilmus sa'ah wa ya'lamu ma fil arham wa yunazzilul ghais. Allah juga yang paling tahu di mana Allah akan menurunkan hujan, kapan akan diturunkan hujan, berapa besar volume hujan. Kadang BMKG bisa mengetahui lewat kecanggihan sains dan teknologi. Misalnya dikatakan gerung akan turun hujan, tetapi tidak bisa mengetahui secara pasti di wilayah mana saja hujan itu akan diturunkan. Kadang kita berangkat
misalnya naik motor dari Lembar, begitu sampai di lampu merah di Gerung turun hujan, begitu lewat sedikit sampai di pertigaan yang menuju ke arah Samsat itu udah nggak ada hujan. Sebelahnya lagi ada lagi hujan. Subhanallah. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahuinya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Hal gaib yang ketiga, Allah yang paling tahu apa yang akan didapatkan seseorang pada esok harinya. Apa yang akan dikerjakan oleh seseorang ketika esok harinya, itu hanya Allah yang Maha mengetahui. Itu sebabnya kalau kita berjanji, kita mengucapkan sesuatu tentang hari esok, kita tidak boleh memberikan sebuah kepastian kecuali kalau kita ikutkan insya Allah dalam ucapan kita. Karena Rasulullah SAW pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Muhammad, janganlah engkau katakan bahwasanya pasti besok itu yang akan saya kerjakan, kecuali kalau engkau mengatakan illa ayyasha Allah, kecuali kalau engkau mengucapkan insya Allah. Kemudian yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak seorang pun di antara kita yang mengetahui di bumi mana dia akan menghembuskan napas yang terakhir kalinya. Jamaah rahimakumullah, ayat ini Allah mengatakan huwallazi yusawwirukum fil arham. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menggambar, yang membentuk seseorang ketika dalam rahim orang tuanya. Apakah dia akan menjadi laki-laki ataukah perempuan? Apakah dia akan putih ataukah hitam? Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukan. Kaifa yasha, bagaimana yang dia inginkan sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kudrah dan iradahnya. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah selain dia, Al-Aziz bimulkihi, yang maha gagah perkasa dalam kekuasaannya, Al-Hakimu fi sun'ihi, maha bijaksana dalam makhluk ciptaannya. Jadi jamaah rahimakumullah, ketika misalnya kita diberikan anak, lakikah itu ataukah perempuan, mengingat ayat ini Allah mengatakan huwallazi yusawwirukum bil arham, maka semua harus kita syukuri, karena Allah lah yang paling berhak menentukan. Dia memiliki hak prerogatif untuk menjadikan apakah janin itu laki-laki ataukah perempuan. Maka semuanya harus kita terima dengan lapang dada. Kita harus syukuri sebagai nikmat dan karunia yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran. Pada pengajian sebelumnya kita telah membahas perbedaan antara nazzala dengan anzala. Kalau Allah menggunakan kata anzala, berarti Allah menurunkan Al-Quran itu secara sekaligus, yaitu pada saat malam Lailatul Qadar, ketika Al-Quran diturunkan jumlatan wahidah, satu bungkul dari Lauhil Mahfuz menuju ke Baitul Izzah di langit sama'id dunya yang paling dekat dengan dunia.
Tapi ketika Allah menggunakan nazzala, berarti Allah kemudian menurunkan Al-Quran yang tadi diturunkan secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar itu, kemudian diturunkan kepada Nabi nazzala berangsur-angsur sesuai dengan, terkadang sesuai dengan asbabun nuzul yang berkaitan dengan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an. Maka Allah sengaja menggunakan anzala karena memang ini berkaitan dengan seluruh isi Al-Qur'an. Minhu ayatum muhkamat. Di antara isi dan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an itu, kata Allah, ada ayat-ayat yang muhkamat, wadihat ad-dalalah, yaitu ayat-ayat yang sudah jelas tunjukannya untuk apa, perintahnya untuk apa, yang dilarang itu apa. Itu namanya ayat-ayat yang muhkamat. Misalnya ayat-ayat seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, jelas itu perintahnya kita diwajibkan untuk berpuasa. Allah misalnya mengatakan aqimis shalah wa atuz zakat, dirikan salat, bayar zakat, jelas perintahnya untuk apa. Nah, ayat-ayat Al-Qur'an ada ayat-ayat yang muhkamat. Yang muhkamat ini, kata Allah, hunna ummul kitab. Itulah isi sebagian besar dari Al-Qur'an. Itulah isi dari sebagian besar dari kitab suci Al-Qur'an. Asluhu al-mu'tamadu alaih, yang kemudian itulah yang jadikan pegangan, itulah yang dijadikan petunjuk, itulah yang kemudian dijadikan sebagai referensi, karena memang jelas kandungan yang ada dalam ayat itu. Wa ukharu mutasyabihat, kata Allah, tapi di antara ayat-ayat itu ada juga ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat, ayat-ayat la tufhamu ma'aniha ka'awailis suwar, yaitu ayat-ayat yang tidak bisa dipahami, ka'awailis suwar, seperti ayat-ayat atau seperti huruf-huruf yang terpotong-potong di awal-awal surah. Seperti misalnya dalam awal surat Ali Imran ini, Allah memulainya dengan alif lam mim. Begitu juga di awal surat Al-Baqarah, Allah memulainya dengan alif lam mim. Di awal surat Maryam, Allah memulainya dengan kaf ha ya ain shad. Begitu juga di surat Yasin, Yasin. Di surat Toha, Toha. Kadang Allah Subhanahu wa taala mulai dengan alif lam ra. Kadang alif lam. Kadang Allah mengatakan qaf, kadang Allah mengatakan nun. Ini huruf-huruf di mana ayat-ayat ini masuk dalam kategori ayat mutasyabihat. Ayat-ayat bukan diartikan sebagai ayat-ayat yang syubhat, tetapi ayat-ayat la tufhamu ma'aniha, yang tidak bisa dipahami maknanya, kecuali nanti Allah akan sebutkan siapa yang mampu memahami ayat-ayat ini. Perhatikan jamaah rahimakumullah, dalam membahas berkaitan dengan dalil, dalil itu ada yang disebut dengan istilah qat'iyatus subut, qat'iyatud dilalah. Ada dalil jelas-jelas dalil itu ada, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis sahih, itu namanya qat'iyatus subut. Dia tidak hanya qat'iyatus subut, tetapi juga qat'iyatud dilalah. Di samping dia
jelas memang ayatnya ada dalam Al-Quran, jelas hadisnya hadis sahih, juga tunjukannya juga jelas. Itu namanya qat'iyatus subut, qat'iyatud dilalah. Ayatnya jelas ada, hadisnya jelas sahih, kemudian tunjukannya, peruntukannya untuk apa juga jelas. Itu tidak ada perdebatan. Ada dalil yang disebut dengan qat'iyatus subut, zanniyatud dilalah. Ada dalil, ayatnya jelas ada dalam Al-Quran, hadisnya juga sahih, nggak diragukan, tetapi isinya, dalalahnya, tunjukannya itu masih bersifat zonniyah, masih bersifat persangkaan. Artinya tidak jelas ini ayat larinya kemana atau tujuannya apa. Misalnya Allah mengatakan berkaitan dengan perempuan yang diceraikan oleh suaminya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang diceraikan oleh suaminya dalam kondisi normal, kata Allah, itu iddahnya adalah 3 kali quru. Nah, quru ini apa maksudnya? Ada yang mengatakan quru di situ maknanya haid, ada yang mengatakan quru di situ maknanya suci. Maka ayat ini disebut dengan qat'iyatud dilalah, jelas ayatnya ada dalam Al-Quran. Qat'iyatus subut, tetapi zanniyatud dilalah, tunjukannya, peruntukannya untuk apa itu masih khilaf di kalangan para ulama. Kemudian ada dalil yang disebut dengan zanniyatus subut, qat'iyatud dilalah. Ada dalil, keberadaannya dalil ini, terutama hadis tentunya, itu masih diragukan. Apakah hadisnya itu hadis sahih? Apakah hadisnya termasuk hadis hasan? Apakah hadisnya termasuk hadis ahad? Apakah hadisnya termasuk hadis dhaif? Apakah hadisnya termasuk hadis maudhu? Itu namanya zanniyatus subut, masih diragukan. Apakah ada dalil dari hadis ini ataukah tidak? Qat'iyatud dilalah, tetapi peruntukan hadis itu jelas adanya. Ya. Misalnya mohon maaf jamaah rahimakumullah. Ada kita mendengar hadis. Sebenarnya ini bukan hadis. Sering dipakai oleh para penceramah, para ustadz, para tuan guru di bulan Maulid. Padahal hadis ini adalah hadis maudhu, tapi peruntukannya jelas, hadisnya palsu. Katanya Nabi bersabda, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min zahabin fi sabilillah. Siapa yang mengagung-agungkan, membesar-besarkan peringatan hari maulidku, pasti mendapatkan syafaat dariku. Dan siapa yang menginfakkan 1 dirham saja untuk peringatan hari maulidku, seolah-olah ia telah menginfakkan harta emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini zanniyatus subut, keberadaannya itu masih diragukan. Qat'iyatud dilalah, tapi peruntukannya sangat jelas, yaitu dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Cuma keberadaan hadis ini zanniyah, bahkan memang sebagian ulama mengatakan, bukan sebagian, jumhurul ulama, terutama para ahli hadis mengatakan hadis ini tidak ada. Hadis ini kalau kita akan cari dalam Sahihul Bukhari tidak ada, Sahih Muslim tidak ada,
di Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai, itu nggak bakalan ada. Kita cari di Musnad Imam Ahmad, kita cari di Musnad Imam Syafi'i, itu nggak bakalan ada. Kita cari di kitab Al-Muwatta Imam Malik, nggak bakalan ada. Ya, karena memang hadis itu sebenarnya tidak pernah ada. Ini namanya dalil yang zanniyatus subut, qat'iyatud dilalah. Jamaah rahimakumullah, ada juga dalil yang disebut dengan zanniyatus subut, zanniyatud dilalah. Keberadaan dalil itu masih sifatnya zanni, nggak pasti. Peruntukannya juga nggak pasti, ya, masih khilaf. Keberadaannya masih diragukan, peruntukannya, tunjukannya untuk apa, itu juga masih belum jelas. Itu namanya zanniyatus subut, zanniyatud dilalah. Tentu yang paling tinggi di antara yang empat ini adalah apa yang disebut dengan zanniyatus subut, qat'iyatus subut, qat'iyatud dilalah. Dalilnya jelas ada, dalam Al-Quran ada, dalam hadis terdapat, dalam hadis sahih. Kemudian peruntukannya untuk apa, qat'iyatud dilalahnya juga jelas. Itu paling tinggi, nggak bisa diragukan. Nah, dalil seperti itu, itulah contoh dalil yang disebut dengan ayat muhkamat, ayat-ayat yang jelas peruntukannya untuk apa, sehingga kemudian para ulama tidak boleh berbeda pendapat di situ, karena ayatnya sudah sangat muhkam, ayatnya sudah sangat jelas. Jamaah rahimakumullah, tapi di samping Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat yang muhkamat, ada juga ayat-ayat yang mutasyabihat. Mutasyabihat itu, kata Al-Imam As-Sayuti dalam kitab ini, jamaah rahimakumullah, beliau mengatakan yang dimaksudkan dengan mutasyabihat dalam ungkapan ayat ini yaitu bima'na annahu wa mutasyabihan fi qawlihi kitaban mutasyabihan bima'na annahu yushbihu ba'duhu ba'dan bil husni was sidqi. Ya, kata Imam As-Sayuti yang dimaksudkan dengan mutasyabihat pada ayat ini yaitu ada ayat-ayat yang memiliki kemiripan, baik dari sisi kebagusannya maupun dari sisi kebenarannya. Ada yang memiliki kemiripan, itu makna yang terkandung pada mutasyabihan yang Allah sebut dalam ayat ini menurut Al-Imam As-Sayuti. Namun jamaah rahimakumullah, perhatikan, Allah kemudian mengatakan, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya zaig, zaig itu mailun anil haq, yaitu punya jiwa menyimpang dari kebenaran. Orang-orang yang di hatinya ada penyakit. Kata Allah, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. Orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, biasanya dia akan mencari ayat-ayat yang mutasyabihat itu dalam Al-Quran. Lalu kemudian itu yang diikuti, itu yang dibesar-besarkan, itu yang diotak-atik. Ya, perhatikan jamaah, mohon maaf. Ini pertama dilakukan oleh orang-orang orientalis. Orientalis itu siapa? Orientalis itu adalah orang-orang barat, orang-orang non-muslim yang mempelajari
ilmu ketimuran, yaitu ilmu keislaman, tapi dengan maksud untuk mencari di mana letak kelemahan ajaran Islam. Itu kaum orientalis. Juga inilah yang dilakukan oleh kaum liberal. Orang-orang yang berpikiran liberal itu dia sengaja mencari ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran, lalu kemudian diotak-atik, lalu kemudian dijadikan sebagai senjata untuk menyerang Islam. Ya, ayat-ayat yang dianggap sebagai ayat-ayat mutasyabihat. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Saya sering menyampaikan dalam berbagai kajian, ketika ada, mohon maaf, ada seorang, dulunya dia muslim, lalu kemudian ia murtad, na'udzubillahi min zalik, menjadi pendeta. Konon beliau berasal dari Bima, mohon maaf. Ada yang tahu namanya? Ibrahim. Saifuddin Ibrahim. Masya Allah. Na'udzubillah min zalik. Dia mengatakan salah satu penyebab ia keluar dari Islam katanya karena ia menemukan ketidakbenaran berita dalam Al-Quran. Al-Quran itu bohong katanya. Apa yang dia kemudian menyimpulkan dia seperti itu? Dia mengatakan, yaitu ketika Allah bercerita di surat Maryam tentang kisah Maryam saat ia melahirkan. Ketika Maryam melahirkan, dia gendong Nabi Isa ke tengah-tengah kaumnya. Lalu apa kata kaumnya? Mencibirnya, membulinya. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Ya ukhta Harun, kalau diartikan secara terjemahan literlek, wahai saudari perempuannya Harun. Ya. Jadi orang-orang Bani Israel dulu mengatakan kepada Maryam, ya ukhta Harun, wahai saudari perempuannya Harun. Apa kata si pendeta ini? Dari mana Maryam itu bersaudara dengan Harun? Jarak antara Maryam dengan Nabi Harun dengan Nabi Musa itu beribu-ribu tahun. Kok Al-Quran menyebutkan Maryam saudari perempuannya Harun? Bohong Al-Quran ini. Ya, itu kesimpulannya. Inilah makanya pentingnya kita ngaji jamaah rahimakumullah. Jadi yang dimaksudkan dengan ya ukhta Harun, wahai saudari perempuannya Harun. Maryam itu seorang perempuan yang sangat lembut dan sangat penyabar. Dia memiliki kemiripan watak sifat dengan Nabi Harun alaihissalam. Itulah sebabnya kenapa kemudian kaumnya memanggilnya dengan sebutan ya ukhta Harun. Gak ada hubungan nasab antara Maryam dengan Nabi Harun karena jaraknya ribuan tahun. Ya. Tetapi begitulah dulu orang-orang memanggil seseorang yang memiliki kemiripan dengan orang-orang besar sebelumnya, sehingga kemudian Maryam itu dipanggil oleh kaumnya dengan sebutan ya ukhta Harun, wahai saudari perempuannya Harun. Nah yang begini-begini itu yang dicari oleh orang-orang liberal itu, untuk nanti ingin mengatakan Al-Quran ini enggak benar, Al-Quran ini bohong, Al-Quran ini penuh dengan kedustaan. Ya, Masya Allah. Ampura sinampura agung jamaah rahimakumullah. Maka tadi Allah mengatakan fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, biasanya ayat-ayat yang mutasyabihat itu yang dikorek-korek. Tujuannya untuk apa kata Allah? Ibtigha'al fitnah. Dia ingin menyebarkan fitnah. Wa ibtigha'a ta'wilih, dan dia ingin mentakwilnya, menafsirnya sesuai dengan keinginan hatinya. Ya, mohon maaf, saya sering mengatakan
Kalau saat ini kita ngaji kitab tafsir namanya Tafsir Jalalain, karena ditulis oleh dua ulama, namanya Jalal depannya, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Sayuti. Ini salah satu kitab tafsir yang muktabar, yang diakui di dunia Islam. Kita ngaji tafsir namanya Tafsir Jalalain. Nah, orang-orang yang liberal, orang-orang yang sekuler, orang-orang yang masuk dalam kategori orang-orang yang disebut dengan orientalis, itu menggunakan tafsir namanya Tafsir Jalan Lain. Ya, kalau kita namanya tafsirnya Jalalain, dia menggunakan tafsir jalan lain. Dia tafsirkan Al-Quran itu dengan cara dan jalan yang lain-lain, sesuai dengan keinginan hatinya. Makanya tadi Allah mengatakan, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah. Tujuannya adalah menyebarkan fitnah, wa ibtigha'a ta'wili, dan dia ingin menafsirkannya sesuai dengan kehendak hatinya, jemaah. Ya, mohon maaf jemaah rahimakumullah. Orang-orang yang seperti ini sudah mulai banyak di negeri ini. Ya. Sudah mulai banyak di negeri ini. Lalu kemudian nanti dituduhkan hal-hal yang tidak benar. Saya tidak mau menyebut, jamaah rahimakumullah. Tapi kalau bagi yang mengikuti perkembangan, mengikuti YouTube, mungkin pasti tahu. Misalnya ada seorang kiai terkenal beliau. Dia mengatakan dan menyimpulkan bahwa Khadijah, istri pertama Rasulullah SAW, itu agamanya Nasrani. Ya, dia mengatakan istri pertama Rasulullah, Khadijah, itu agamanya Nasrani. Karena begitu wahyu pertama kali turun, dia bawa Nabi bertemu dengan sepupunya. Betul itu. Sepupunya itu namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini ahli kitab yang banyak mengetahui tentang Taurat dan Injil. Maka dibawalah Nabi oleh Khadijah bertemu dengan Waraqah bin Naufal ini. Maka kemudian Waraqah bin Naufal mengatakan, la'allahu namus allazi unzila ala Musa. Mudah-mudahan apa yang diturunkan kepadamu itu, wahai Muhammad, itu adalah wahyu sebagaimana wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa. Lalu Waraqah bin Naufal mengatakan, andai kata aku nanti masih hidup saat engkau diusir oleh kaummu, maka aku adalah orang yang paling pertama beriman kepadamu. Karena nanti 13 tahun setelah turunnya ayat pertama ini, kan Nabi terusir dari Makkah. Beliau terpaksa harus hijrah ke Madinah, tapi sayang Waraqah bin Naufal sudah meninggal duluan sebelum peristiwa itu terjadi. Lalu hanya gara-gara katanya Khadijah itu tidak dimadu. Islam katanya membolehkan poligami, yang enggak bolehkan poligami itu agama Nasrani. Lah kenapa kemudian Rasulullah tidak berpoligami saat menikah dengan Khadijah? Karena Khadijah katanya agamanya Nasrani. Ya. Ini ngawur ngomong seperti ini, jemaah rahimakumullah. Ya, sangat-sangat ngawur sekali. Rasulullah SAW kenapa tidak mempoligami Khadijah, jemaah rahimakumullah? Mohon maaf. Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, sayyidat ahlil jannah arba'ah. Ada 4 penghulu dan pemimpin kaum perempuan nanti di dalam surga. Ya, diperhatikan ibu-ibu. Hanya ada 4 perempuan istimewa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi mengatakan dalam hadisnya hadis sahih. Keempat perempuan itu, pertama Asiyah binti Muzahib, istrinya Fir'aun. Yang kedua Maryam binti Imran, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga kata Nabi, Khadijah binti Khuwailid, yaitu istrinya.
Ya, Khadijah binti Khuwailid. Dan yang keempat Fatimah Az-Zahra, putrinya, istri daripada Ali bin Abi Thalib. Karena Rasulullah SAW tahu betul bagaimana hebatnya Khadijah, bagaimana mulianya Khadijah. Ia tidak boleh disandingkan dengan perempuan yang lain selama ia masih hidup di atas dunia. Bukan semata-mata karena kemuliaan dan kesolehannya, tetapi beliaulah perempuan di mana Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, Allah yaqra'us salam alaiki, Allah menitip salam kepadamu wahai Khadijah, kata baginda Nabi. Maka tidak boleh Rasulullah SAW mempoligami seorang perempuan yang luar biasa mulianya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana, perhatikan ibu-ibu, Fatimah Az-Zahra sering Ali bin Abi Thalib minta izin untuk berpoligami, tapi tidak diizinkan oleh baginda Nabi. Kenapa? Karena Fatimah Az-Zahra dia sederet selepel dengan 4 perempuan tadi. Dia tidak boleh dipoligami. Tapi setelah Fatimah Az-Zahra meninggal dunia, Ali bin Abi Thalib kemudian menikah lagi dengan banyak perempuan, karena Fatimah Az-Zahra tidak boleh disandingkan dengan perempuan yang lainnya. Jemaah rahimakumullah. Maka saya sering mengatakan mohon maaf kepada ibu-ibu yang tidak mengizinkan suaminya berpoligami. Apakah ibu-ibu sudah selepel dengan Khadijah, sudah selepel dengan Fatimah Az-Zahra, sehingga kemudian begitu ngotot melarang suami untuk menikah lagi? Masya Allah, beli otak bapak-bapak itu barak marahnya kayaknya. Ya, tapi ibu-ibu juga balas itu kalau ada suami yang mengatakan begitu. Tadi kata-kata saya masih koma, belum titik, Bu. Ya, jawab suami-suaminya yang mau menikah lagi dengan mengatakan, kalau Anda selepel Muhammad, saya mau dipoligami. Gitu. Ya, Masya Allah. Jadi ini pekerjaan orang-orang yang fi qulubihim zayg, orang-orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit. Kalau saya sering mengatakannya, there is something error, ada sesuatu yang error pada dirinya. Jadi kerjaannya itu ngotak-ngatik ayat-ayat yang disebut dengan ayat mutasyabihat itu. Ya. Maka Allah jelaskan, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Perhatikan jemaah rahimakumullah. Allah kemudian mengatakan, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Yang mengetahui takwilnya, yang mengetahui tafsir yang sebenarnya itu hanyalah Allah. Tapi bukan hanya Allah. Warrasikhuna fil ilmi az-zabitun al-mutamakkinun. Ya, kata Imam As-Sayuti, apa makna ar-rasikhun? Az-zabitun al-mutamakkinun, yaitu para ulama-ulama yang memiliki kapasitas. Jadi ulamanya pun bukan ulama sembarangan. Ya, mohon maaf ya rahimakumullah. Saya sering mengatakan umat Nabi Muhammad itu terbagi menjadi 3 saat ini. Ada kelompok pertama yang disebut dengan orang awam. Siapa orang awam itu? Orang awam itu adalah orang yang tidak bisa mencari dalil-dalil untuk ia sampai kepada sebuah hukum dalam satu permasalahan. Itu namanya orang awam. Ini saya sebut dengan sebutan muqallid, orang yang boleh bertaklid kepada salah satu di antara imam mazhab yang 4. Kebalikan dari muqallid ini, itu disebut dengan mujtahid. Siapa mujtahid itu?
yaitu ulama-ulama yang dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, mereka bisa mencari dalil-dalil, memahaminya, kemudian sampai pada sebuah kesimpulan tertentu untuk mengeluarkan apa yang disebut dengan istimbat, mampu mengeluarkan hukum dari satu permasalahan berdasarkan dalil-dalil yang mereka paham. Itu namanya mujtahid. Ya. Tengah-tengah dari kedua kelompok ini ada kelompok muqallid, ada kelompok mujtahid. Tengah-tengahnya namanya muttabi'. Siapa muttabi' itu? Yaitu orang yang tidak terlalu awam, ilmunya juga belum sampai kepada derajat mujtahid. Dia adalah muttabi'. Muttabi' itu orang yang sering hadir di pengajian, orang yang masih menuntut ilmu, yang rajin mencari pendapat-pendapat para ulama, lalu kemudian diikuti mana yang dianggapnya paling benar di antara pendapat itu namanya muttabi'. Perhatikan jemaah, kalau muttabi' ini syaratnya tidak terlalu ketat. Mohon maaf, saya ini masuk dalam kategori muttabi'. Orang yang sedikit mengetahui tentang dalil-dalil, sedikit tahu tentang pendapat para ulama. Tapi kalau menjadi mujtahid, syaratnya itu luar biasa ketat, jemaah. Gak sembarangan orang boleh berijtihad, gak sembarangan orang boleh berfatwa. Mujtahid itu diantara syaratnya yafham al-lughah al-arabiyah. Dia sangat paham betul bahasa Arab, baik maknanya, ma'aninya, balaghahnya, nahwu sarafnya dan lain sebagainya. Ya'rif asbaban nuzul, dia mengetahui sebab-sebab turun Al-Qur'an. Ya'rif asbabal wurud, dia mengetahui kenapa Nabi menyebut satu hadis ketika beliau mengucapkan, ya. Kemudian ya'rif an-nasikh wal mansukh, dia tahu mana ayat yang masuk dalam kategori nasikh dan mana ayat yang masuk dalam kategori mansukh. Jadi nggak sembarangan orang itu boleh berijtihad. Hanyalah orang-orang yang ilmunya sampai kepada derajat mujtahid, dan itulah yang disebut dengan ar-rasikhun itu dalam ayat ini. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war-rasikhuna fil ilm. Yang boleh mentafsirkan, yang boleh menakwilkan, itu hanyalah orang-orang yang sudah sampai ilmunya dalam sebutan ar-rasikhun. Mohon maaf, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Malam ini kita ngaji tafsir, tapi saya bukan seorang mufassir. Saya hanya membaca kitab yang ditulis oleh ahli tafsir. Ilmu saya sangat jauh dibandingkan dengan mereka. Maka saya nggak akan mungkin menyebut diri saya sebagai seorang mufassir. Saya hanya seorang yang membaca kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para mufassir, para ahli tafsir. Nah, orang-orang yang disebut dengan ar-rasikhun, itulah yang disebut dengan as-sabitun al-mutamakkinun, yaitu orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan. Artinya dia memiliki legalitas keilmuan yang memadai, memiliki kapasitas keilmuan yang mencukupi, sehingga kemudian ia masuk dalam sebutan ar-rasikhun. Jadi nggak sembarangan orang kemudian boleh berfatwa, nggak sembarangan orang kemudian boleh menafsirkan, jemaah. Nggak salah terjemahan ungkapan ini. Tapi kalau menerjemahkan ayat ini dengan menerjemahkan seperti ini, jemaah, itu kita akan mengatakan bahwa semua agama itu sama. Mau orang Buddha, mau Hindu, yang penting dia menyerahkan dirinya secara totalitas kepada Tuhan, maka berarti sikap keberagamaan seperti itulah yang benar di sisi Tuhan. Itu artinya dia ingin mengatakan bukan hanya Islam agama yang paling benar. Itu kalau diterjemahkan seperti itu. Padahal jelas dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan
wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, kata Allah, lan yuqbala minhu, tidak akan pernah diterima agama itu, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti di akhirat termasuk orang yang rugi. Jelas ayat itu demikian dalam Al-Quran. Tapi kemudian ayat tadi diterjemahkan dengan mengatakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya sikap keberagamaan yang paling benar di sisi Tuhan adalah al-Islam, yaitu sikap menyerahkan diri secara totalitas kepada Tuhan. Maka apapun agama seseorang, selama ia menyerahkan dirinya secara totalitas kepada Tuhan, maka agama itu dibenarkan. Itu pemahamannya. Dan pemahaman seperti ini tentu jauh dari kebenaran dan menyimpang dari pemahaman ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, jamaah rahimakumullah. Ya, maka tidak sembarangan orang boleh masuk dalam sebutan ar-rasikhun, jamaah rahimakumullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Dia orang-orang yang rasikh, yang memiliki kapasitas dalam menafsirkan Al-Quran, yaqulun, mereka akan berkata, amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Kami beriman kepada semua yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Kami beriman kepada seluruh isi Al-Quran. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tentunya yang bisa seperti ini, kata Allah, hanyalah orang-orang yang disebut dengan ulul albab, ashabul uqul. Ya, perhatikan. Lalu kemudian wa yaquluna aidan idza ra'aw man yatba'uhu. Lalu kemudian mereka akan mengatakan ketika dia melihat ada orang-orang di belakang yang mengikutinya, ya, yang menjadi pengikutnya untuk berada di jalan yang benar, mereka berdoa dengan mengatakan, apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati kami dari kebenaran setelah engkau berikan hidayah kebenaran kepada kami. Jangan engkau cabut, ya Allah. Ya, jangan engkau cabut, jangan engkau hilangkan. Karena mohon maaf, ya rahimakumullah, ada orang-orang yang terkadang setelah ia melihat banyak pengikutnya di belakang, itu mulai merasa sombong, mulai merasa angkuh. Kemudian karena merasa pengikutnya banyak, mulai secara perlahan-lahan ia meninggalkan kebenaran. Maka doa ini harus selalu kita baca agar kiranya Allah memberikan sabat, Allah memberikan kita istiqamah, sehingga kemudian kita tidak pernah berubah dan tidak pernah goyah, sampai kemudian kita betul-betul melaksanakan apa yang Allah firmankan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kemudian kita meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan keluar dari Islam. Na'udzubillahi min zalika. Jamaah rahimakumullah, mengingat waktu Isya telah tiba dan saya yakin mungkin ada yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan 3 orang saja, 2 laki-laki, 1 perempuan. Sebentar Bu Haja. Sila Bu Haja, tidak apa-apa, demi menghormati kaum perempuan. Pakai itu, pakai biar kedengaran nanti masuk di YouTube ya. Nah. Ulang dulu, assalamualaikum.
Nah. Ulang. Ah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang orang membaca Al-Quran, Diki. Kenapa kita dianjurkan malam Jumat itu kita diharuskan membaca surat Kahfi? Apa sebenarnya kan di malam Jumat itu kita baca Yasin. Yasin itu kan jantungnya Al-Quran. Ya. Terus yang kedua tentang sholat. Tentang sholat berjamaah, Niki. Imam kan dia salah. Baca ayat. Lalu jamaah bini yang menegur. Apakah boleh berjamaah bini itu yang menegur? Terus habis sholat, saya kasih tahu dia bermaaf, saya duduk sama dia, sama jamaah bini ini. Dia bilang pindahan saya sama Bu Aji, dia bilang begitu. Apakah boleh itu? Apakah itu tidak riak namanya itu? Pindahan saya sama Bu Aji. Dia bilang apa? Saya bilang tidak boleh orang jamaah bini itu menegur imam yang salah. Kan yang boleh di belakang imam aja yang boleh kan yang menegur imam yang salah. Lalu jemaah ini yang menegur. Nah, terus habis sholat, habis salam sholat, saya kasih tahu, maaf saya sama dia. Tapi dia bilang sepintaran saya sama Bu Haji. Oh, lebih pintar dia. Boleh itu dariak namanya. Oh, baik. Penjelasan saya jelas-jelasnya kata guru. Apa yang kata guru sering baca di kitab di Al-Quran. Baik, terima kasih Bu Haji. Jelas-jelasnya. Baik. Adalah bapak-bapak ada yang bertanya? Wah, ini pertanyaan balasan kayaknya. Sebentar. Pakai. Sesuai yang dibahas Tuan Guru, para Nabi dan Rasul. Sedangkan Nabi dan Rasul itu, Nabi Muhammad kita itu selalu dimuliakan oleh Allah. Artinya dijamin masuk surga kan, gitu. Tapi kenapa dia harus berselawat, beristighfar 70 sampai 100 sehari dan semalam? Nah, ini mohon penjelasan. Yang kedua, berbuat kebaikan sebanyak-banyak kita dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah, ujung-ujungnya surga dan neraka. Ini mohon penjelasan kira-kira seperti apa supaya kita itu bisa memegang kunci surga nih gitu. Oke, Masya Allah. Salam. Beliau satu terakhir. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin dan guru terkait dengan qati subut dan qati dilalah untuk rokok, yang mana sebetulnya dia? Apa lebih condong ke qati subut atau qati dilalahnya begitu? Itu aja dan guru. Sebagai contoh saja, sebagai aplikasi dari tafsir yang tadi. Baik. Oke, jazakallah khair. Terima kasih. Pertama, pertanyaan dari Bu Hajah. Pertanyaan yang pertama tadi tentang apa yang dibaca pada malam Jumat ya. Baca Yasin atau baca surat Al-Kahfi. Perhatikan jemaah. Saya ingin sampaikan pada malam hari ini ada satu hadis sahih berkaitan dengan anjuran baca surat Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin, kata Nabi. Ini hadis paling sahih berkaitan dengan membaca surat Yasin. Siapa yang membaca surat Yasin di waktu malam, ya, nggak disebutin malamnya malam apa. Maka siapa yang membaca surat Yasin di satu malam, kata Nabi, maka besoknya ketika dia bangun, kana maghfuran, dia sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau malam Ahad, mau malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, itu siapa saja yang baca surat Yasin di satu malam, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya begitu ia terbangun dari tidurnya. Malam Jumat itu adalah salah satu malam di antara malam-malam yang ada.
Maka siapa yang baca surat Yasin di waktu malam Jumat, maka pahalanya sama dengan hadis yang tadi disampaikan. Cuma perhatikan jamaah rahimakumullah, khusus memang berkaitan dengan malam Jumat, itu ada hadis yang lebih sahih. Saya ingin mengatakan hadisnya lebih sahih, khusus terkait dengan malam Jumat. Man qara'a suratal kahfi fi lailatil jumu'ati adha'a lahu baina jum'atain. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, maka bacaan surat Al-Kahfinya itu akan mampu memberikan cahaya ya baginya setidak-tidaknya di antara 2 Jumat itu. Itu hadisnya lebih sahih dibandingkan dengan hadis-hadis baca Yasin di malam Jumat secara khusus. Tetapi bukan berarti sekali lagi tidak boleh membaca Yasin di malam Jumat. Karena tadi ada hadis Nabi mengatakan siapa yang baca Yasin di satu malam, kan malam Jumat malam juga, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya begitu ia bangun dari tidurnya. Jadi silahkan baca surat Yasin di malam Jumat, silahkan baca surat Al-Kahfi di malam Jumat, tidak perlu dibentur-benturkan, tidak perlu kemudian ada yang disalahkan. Ya. Pertanyaan yang kedua, Sendiri atau berjamaah? Hah? Sendiri atau berjamaah? Mau sendiri mau berjamaah nggak masalah. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Bu Ajah. Perhatikan bapak-bapak, kalau ada imam salah, memang yang paling utama menegur itu adalah makmumnya yang di belakangnya, di saf yang pertama. Perhatikan, Nabi biasanya kalau beliau sholat berjamaah, 4 sahabat utamanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu biasanya selalu berada di belakangnya. Kenapa? Karena keempat inilah sahabat paling utama di sisi Rasulullah SAW. Sehingga misalnya kalau beliau salah, beliau lupa, beliau apa, diharapkan keempat ini yang akan bisa menegurnya atau menggantikan kalau sewaktu-waktu terjadi sesuatu pada diri beliau. Artinya sebisa mungkin memang jamaah rahimakumullah, makmum yang di belakang imam itu kualitasnya tidak jauh beda dengan sang imam. Ya. Makmum yang berada di belakang imam itu kalau bisa kualitasnya tidak jauh beda dengan imam. Sehingga kalau misalnya imamnya lupa, makmum yang di belakang imam inilah yang paling dulu menegurnya. Itu idealnya. Tapi kalau ya kita ini kan semua manusia sama, kita ini semuanya sama-sama punya sifat lupa. Ternyata semua jamaah laki-laki yang ada di dalam jamaah itu semuanya misalnya lupa, sehingga nggak ada yang menegur imam ketika misalnya imam lupa. Begitu imam lupa, begitu selesai berjamaah, ternyata Bu Hajah yang menegurnya. Ya, tapi negurnya harus baik-baik, Bu Hajah. Ya. Ya, maksud saya Bu Hajah, pertama menegur baik-baik caranya. Karena kalau menegur orang di depan orang banyak itu bukan memperbaiki tapi menjatuhkan biasanya. Ya, baik-baik secara diam-diam. Bilang kepadanya, Pak, tadi perasaan Bapak bacaannya salah. Ya. Maksudnya gini, di saat salah dia yang menegur besar suara yang perempuan, jamaah perempuan. Kenapa dia? Di saat imam salah, jamaah perempuan yang menegur suaranya besar itu. Oh, begitu. Permisi, Guru, maaf, saya mengklarifikasi. Oh, ini kejadian nyata ini. Kejadian nyata tadi subuh, Tuan Guru. Oh, gitu.
Begini Tuan Guru, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bacanya mulai dari walillahi mulku samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari La ayatil ulil albab. Ketika alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun, imamnya lupa gitu. Tapi spontan saya menyebutnya wa yatafakkarun. Pelan Tuan Guru, enggak didengar sama siapapun. Tapi Bu Haji itu di samping yang berdiri. Ketika tiang sebut wa yatafakkarun, itu imam juga sebut wa yatafakkarun gitu. Tapi tidak mendengar. Tapi belum selesai salam Bu Haji ini, Bu, maaf katanya. Maaf, saya bilang, ibu tidak boleh, ibu tidak boleh menegur, itu tidak boleh katanya Tuan Guru. Maaf Ibu Haji, saya juga lebih tahu dari Bu Haji, cuman saya spontan begitu. Saya spontan, saya bilang saya lebih tahu, bukan lebih pintar Tuan Guru. Saya lebih tahu. Cuman saya spontan Tuan Guru. Kalau mendengar yang salah itu Tuan Guru, mungkin sebagai guru ngaji barangkali Tuan Guru ya sering simak gitu Tuan Guru. Tapi memang beliau begitu sifatnya Tuan Guru. Baik. Oke. Ya, saya sudah paham. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa. Nih. Baik. Perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak perhatikan, ya. Jadi ketika misalnya imam tadi ada kesalahan sedikit atau belum menyebutkan, ya, pertama saya berharap nanti ibu-ibu kalau ada imam seperti ini, ibu diam saja. Ya, pertama ibu-ibu diam saja, karena yang paling berhak dan paling utama menegur itu adalah jamaah yang laki-laki, ya, jamaah yang laki-laki. Saya yakin pasti ada jamaah yang menghafal itu. Cuma memang tadi beliau mengatakan spontan, ya, karena mungkin juga di antara jamaah yang laki-laki semuanya beliau lihat diam, ya, sehingga kemudian beliau mengatakan wa yatafakkarun. Beliau spontan, ya, spontanitas. Biasanya spontanitas itu memang tidak ada niat apa-apa, ya, tidak ada niat apa-apa. Maka ke depan ibu-ibu perhatikan, kalau ada imam salah, ibu diam aja dulu. Ibu diam, tidak usah langsung menegur. Yakinlah kepada jamaah laki-laki, nanti ada yang menegur. Kalau memang kemudian diam, ya, kalau memang kemudian semuanya diam, baru kemudian ibu boleh menegur dengan mengatakan, melanjutkan ayat tadi misalnya, kalau misalnya betul salah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, ya. Cuma tadi beliau spontan. Nah, ternyata begitu selesai salam, Bu Ajah rupanya spontan juga, ya. Ya, ini dua-duanya spontan ini. Ya, dua-duanya spontan. Langsung ngomong, Bu, nggak usah ngangkat suara. Lalu beliau juga mungkin langsung keceplos ngomong, saya kan lebih tahu dari ibu. Nah, ini mohon maaf. Ya, mudah-mudahan itu juga spontan, bukan karena ingin merasa lebih lebih bisa, lebih paham. Jadi insya Allah malam ini ibu berdua salam-salaman, ya. Biasa jangan merendahkan orang, Guru, ya. Biasa jangan merendahkan orang. Oh, insya Allah enggak, mudah-mudahan enggak bermaksud merendahkan orang, ya. Mudah-mudahan enggak. Insya Allah. Yang yakin pelunggu Bu Ajah ini orang-orang hebat. Jadi tentu jamaah perhatikan, kita ngaji ini
supaya kita ini lebih tahu, bukan kemudian kita ingin menunjukkan kelebihan kemudian ingin menyalah-nyalahkan orang. Niat kita hadir dalam pengajian ini dalam rangka mencari kebenaran. Ya, diam Bu aja. Baik. Nggih, yang berharap napi lagi niki masih bulan Rajab jamaah. Ketika Allah mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum, ya, bulan Rajab itu kita dilarang berperang dengan orang-orang non muslim, itu dilarang berperang, apalagi dengan sesama umat Islam, termasuk berperang dari sisi kata-kata itu nggak boleh. Maka cepat berdamai dan salaman malam ini, ya, sudah anggap selesai dan tidak perlu dilanjutkan. Kemudian pertanyaan pelunggu, bagaimana kita berbuat baik sebenarnya sebagai sebab kita mendapat kunci surga. Oh, masya Allah. Jamaah rahimakumullah, perhatikan ini. Ada di kemarin yang pengajian di Masjid Mendagi membahas hadis, itu ada di YouTube yang terbaru. Perhatikan jamaah. Jadi seorang sahabat bertanya kepada Nabi, Rasulullah, ara'aita in shallaitul maktubat, bagaimana pendapatmu jikalau saya mengerjakan sholat yang 5 waktu, wasumtu Ramadan, kemudian saya berpuasa di bulan Ramadan, wa uhallilul halala wa uharrimul harama, saya halalkan apa yang Allah halalkan, saya haramkan apa yang Allah haramkan. A'adkhulul jannata, kata beliau, apa bisa saya masuk surga hanya dengan sholat 5 waktu dan hanya dengan puasa bulan Ramadan saja? Ya, Nabi mengatakan qala na'am, iya, kau bisa masuk surga hanya dengan sholat 5 waktu saja, nggak usah kerjakan sholat-sholat sunat. Dengan puasa Ramadan, nggak usah puasa-puasa sunat. Engkau halalkan yang halal, engkau haramkan yang haram, engkau akan masuk surga. Makanya yang buat judul di YouTube itu ternyata mudah masuk surga. Jarian sida mele kunci surga. Iya wah gawe enggak gawe. Taman dua surga. Ya. Napi lagi ende semakin hadir dalam pengajian, seken molah sudah tamat surga. Masya Allah. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, yang penting tengaji kepada priri diri, priri ate, ya. Karena perhatikan jamaah. Kenapa iblis itu, kan iblis itu bukan asli namanya iblis. Iblis itu nama aslinya Azazil namanya. Azazil ini ibadahnya luar biasa, ilmunya luar biasa, sehingga kemudian ia ditempatkan di tempat para malaikat. Maka ketika Allah suruh dia sujud di hadapan Nabi Adam, semua malaikat sujud kepada Adam kecuali dia. Kenapa? Karena ia merasa sudah hebat, sudah merasa lebih pintar, sudah merasa lebih di atas yang lain. Nah ini bahaya jamaah rahimakumullah, bahaya. Maka Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala habbatin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang walaupun hanya sebesar biji zarrah ada rasa sombong dalam hatinya. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi kita ngaji itu supaya kita semakin mawas diri. Pertanyaan kedua apa? Pertanyaan belum? Udah ya? Iya wah, pertanyaan Anda deh. Kemudian pertanyaan pelunggu apa? Masya Allah. Oh nek, ya berdebat tidak nih.
Perhatikan jamaah rahimakumullah. Jadi ampura, sebelum tiang jawab, ada di antara pelunggu sami yang hadir di sini yang merokok? Sebagian besar merokok, nggih? Yang ingin bertanya, tolong dijawab sejujurnya. Ya, sekali lagi, tolong dijawab sejujurnya. Bagi yang merokok, tolong dijawab sejujurnya. Sekali lagi perhatikan. Bagi yang merokok tolong dijawab dan dijawab sejujurnya. Pernah enggak pelunggu sami ketika hendak merokok membaca Bismillahirrahmanirrahim? Ah? Enggak pernah. Tolong jawab sejujurnya. Pernah enggak melihat orang merokok Bismillahirrahmanirrahim? Enggak pernah. Berarti jujur sudah menjawab berarti. Karena di mana-mana yang tanya dengan pertanyaan yang sama, semua menjawab dengan jawaban yang sama. Enggak pernah dia bilang. Jadi cukup untuk mengatakan rokok itu memang yang enggak bagus. Ya. Ampura. Cukup untuk mengatakan bahwa rokok itu memang enggak bagus. Cuma ya, sebagian besar ulama mengatakan memang hukumnya makruh. Makruh, perhatikan jamaah. Makruh sekali tegawe makruh. Lagu yang bilang waktu tegawe saran makruh nongkah jadi makruh. Ya, ampura niki. Walaupun kemudian perhatikan jamaah, niki pendapat tiang. Cuma tiang ingin mengatakan bahwa ada kaidah fiqhiyah mengatakan al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu dia mengikuti ilatnya. Ada ilat, ada hukum, tidak ada ilat, tidak ada hukum. Apa maksudnya jemaah? Kalau ada orang merokok kemudian menimbulkan mudarat pada orang itu, maka hukumnya haram. Tapi kalau ada orang merokok justru kemudian ia sehat, semakin segar, semakin pintar mengaji, ya, kuat mengajar orang-orang ngaji, maka ia menjadi tidak haram. Ya. Jadi al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu dia mengikuti illatnya. Ada illat, ada hukum, tidak ada illat, tidak ada hukum. Maka bagi sebagian sebagian orang bisa jadi hukumnya haram, pada sebagian orang bisa jadi menjadi tidak haram. Kalau tiang secara pribadi, ampura sinampura agung, tiang tidak bisa kena dengan asap rokok. Ya, kena dengan asap rokok, tiang langsung pinteng, langsung pusing, itu mau pingsan. Maka bagi tiang pribadi, rokok itu hukumnya haram. Bagi tiang. Tapi banyak kangguru yang saya kenal bisa merokok. Kangguru bisa merokok. Nah, kangguru ini kita ya sehat yang ngerokok. Oleh yang sehat ya hukum maka kemudian enggak berlaku. Jadi itu kaedahnya. Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu mengikuti illat. Ada illat, ada hukum, tidak ada illat, tidak ada hukum. Ya, itu jawaban saya. Saya jawaban rokok ini salah. Ampura. Ulama berfatwa tidak dengan nafsu, tetapi ulama berfatwa dengan ilmu. Ya. Wallahu alam. Mari kita tutup dengan berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal ma'rifah wa albisna libasat taqwa wal istiqamah wa akhtim lana ya Rabbana bihusnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.